Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu pada hari ini. Kami bernyanyi memuji-muji Engkau. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan harapan kami dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu yang kecil ini dan sungguh kecil, Engkau memberkati dia Tuhan dengan kuat kuasa dan otoritas-Mu, sehingga firman Allah dapat disampaikan dengan baik, dapat dipahami. Terlebih Roh Kudus akan kuatkan kami untuk kami boleh menerapkan, melakukan kehendak Allah setuju dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Semua Bapak Ibu saudara di sini Tuhan yang hadir bersama-sama di ruangan ini, maupun saudara kami yang ikut melalui daring lewat Zoom, Tuhan juga berkati mereka semua Tuhan, berkati kami semua. Berbicaralah Allah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, salam kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, maupun semua Bapak Ibu saudari yang ada dalam kebaktian ini yang ikut melalui link Zoom kita. Ya. Nah, tadi sudah kita mendengarkan dua bagian dari firman Allah, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kisah Yunus, ya, ini adalah salah satu kisah yang menarik, apalagi dulu ketika masih sekolah minggu. Ini menarik sekali bagaimana saya kurikan bisa seakan-akan memangsa gitu ya, seorang manusia, dan ajaibnya manusia itu tidak dimatikan, tapi malah dimuntahkan kembali. Ya. Nah, kita mendengar hal ini sudah lama, dan hari ini kita akan coba lihat lagi beberapa hal yang mungkin menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Ya. Pertama, mungkin saya bertanya dulu, mungkin tidak semua kita pernah mengalami ya. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah naik kapal? Pernah ya? Pak Yopi pernah Pak? Pasti ya. Kalau saya langganan, dulu pada masa-masa, saya pertama sekali ke Pulau Jawa ini tahun 79, saya itu naik kapal Tampo Mas dulu. Kita dulu duduk maklumlah dengan ekonomi yang pas-pasan ke sini gitu ya. Kelasnya kita tidak di kelas tapi di hemperan, dan kita harus bawa tikar. Waktu itu bawa koran. Di situ tidur selama 4 hari waktu itu karena kapalnya pelan dan singgah 2 kali. Satu di Bangka, Muntok apa namanya itu ya. Satu di Pangkal Pinang. Saya mungkin Bapak Ibu tahu itu ya. Dan itu rasanya ya seperti enak ya. Nyaman begitu ya. Dan sampai saat ini pun saya masih sering naik kapal, tahu mas singkat ya. Saya kebetulan sering ke Lampung naik ferry. Nah, minggu depan pun saya tidak bisa ikut di sini Pak, karena minggu depan saya ke Lampung juga naik ferry lagi, gitu. Sudah langganan, gitu ya. Ya, tentu naik kapal ini bagi sebagian orang tentu ada yang perasaan menakutkan. Saya dulu pertama sekali naik kapal, awalnya saya naik ke atas takut. Karena ketakutan saya ya, namanya anak kampung, saya di pegunungan, jadi nggak ada kapal di sana gitu ya. Pertama sekali melihat kapal ya pada waktu itu. Saya bayangkan kalau kapal itu tenggelam, jadi langsung imajinasi itu kapal itu tenggelam gitu ya. Nah di sini Yunus mengalami satu bahaya besar, ya, yaitu kapalnya diterpa oleh angin ribut. Ya. Saya juga pernah mengalami ya, karena memang soal kapal mengapal ini memang ini ya, karena saya juga beberapa kali ikut survei untuk melihat kondisi bawah permukaan bumi ini melalui beberapa peralatan, ya, ada alat seismik, gravitasi, magnetik dan sebagainya. Saya pernah beberapa tahun lalu sebetulnya pernah naik kapal, satu kapal itu besar sebetulnya, kapal Barunajaya milik BPPT. Waktu itu kerjasama kita, suatu usaha penelitian dengan pihak Perancis waktu itu untuk melihat sesar semangko. Bapak Ibu tahu mungkinnya dari teori plate tektonik. Itu ada sesar semangko di lautan India sana, ya di Sumatera, di barat Pulau Sumatera. Nah itu kita teliti keberadaannya,
Lalu sifat-sifat fisiknya seperti apa. Itu kita harus siksak begini. 2 minggu saya di kapal itu, dan kita sudah berada di lautan lepas, lautan India, lautan Indonesia, Samudra Hindia gitu ya. Itu Bapak Ibu, walaupun kapal itu besar sebetulnya, tapi itu serasa kapal itu dibanting-banting karena umpanya luar biasa. Dan saya waktu itu disuruh salah satu tugas saya untuk melihat GPS di haluan depan, dan itu haluan itu waduh gini. Nah kalau gini kapalnya masih lumayan. Kalau begini kapalnya itu waduh. Jadi kalau kita tidur itu harus pakai seatbelt. 3, satu di sini, satu di kaki. Kalau kita jatuh, makan semua piring itu ada magnetnya supaya lengket. Jadi satu hari itu, apalagi di hari pertama sampai ketiga, mungkin 10 kali saya muntah. Maaf kalau bahasa saya agak jorok ya. Muntah makan lagi. Mengerikan sekali. Nah, saya bayangkan kapal ini gitu ya. Saya bayangkan bagaimana Yunus mengalami pengalaman luar biasa diterpa angin. Dan ya kapal yang saya tumpang itu besar. Tetapi ini saya bayangkan pada waktu masa Yunus tentu tidak seperti sekarang besarnya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Jadi bahaya. Dan akhirnya kita lihat kalau kita baca kisahnya, maka Yunus akhirnya dia dilemparkan ke laut dan dia tidak berhenti di situ, datang ikan ditangkap. Wah ini kita bisa bayangkan ya seperti apa gitu ya. Dan bayangkan dia dalam perut ikan itu, namanya ikan ya, dasar ikan juga lah. Dia tentu tidak seperti kapal, dia pasti tahu gimana gitu ya. Dalam saya tidak kebayang bagaimana suasana di dalam perut ikan itu, penuh air gitu ya. Dan sekali saya, atau mungkin kita bertanya, kira-kira jenis ikan ini ikan apa ya? Ikan apa kira-kira? Ikan paus. Yang jelas bukan ikan teri ya, nggak muat. Ikan paus seperti apa gitu? Seperti apa besarnya gitu ya? Nah ada satu artikel, tapi saya lupa artikel di mana dulu itu saya baca. Itu bukan dikarang sih, ditulis ya oleh seorang ahli botani, dan dia ahli binatang maksud saya, ahli botani kan tumbuhannya, ahli dalam perikanan sebetulnya. Dia katakan begini, jadi ada sejenis ikan, spesies ikan paus tadi ya, yang besarnya luar biasa Bapak Ibu. Dan lebih besar, sangat besar lah ya. Dan dia itu dalam perutnya itu ada satu ruang yang di situ masih memungkinkan makhluk hidup bertahan maksud saya. Lupa saya nama spesies itu apa. Dan ikan paus ini, kalau saya bahasa sedikit agak vulgar ya, kalau dia sedang berahi, artinya musim perkawinan, betinanya terutama, dia itu agak liar dibilang. Dan dia bisa menelan apa saja, termasuk ikan-ikan. Dan setelah dia telan, dia tidak tercerna itu di dalam perut dia, tapi dia itu pergi lagi kemana-mana gitu. Dan suatu tempat, maka isi perutnya tadi itu dimuntahkan lagi, maka ikan-ikan itu pun ikut keluar. Dan masih hidup, bisa bertahan lagi hidup. Ada ikan seperti itu dia bilang. Dan belum tentu ya, ini bukan cocokologi gitu ya dalam benak saya. Nah, ini tidak langsung nanti Bapak Ibu, dulu sebenarnya ikan seperti itu. Enggak. Tapi sekedar bayang-bayang saja bahwa ada ikan semacam itu, dan bukan cocokologi Pak. Tapi saya kayak merasa jangan-jangan. Nah, ini kan jangan-jangan artinya belum tentu pasti. Barangkali kemungkinannya hanya 20%, atau mungkin 10% barangkali kemungkinannya. Cocokologinya, kalau ibarat cocokologi boleh saja. Mungkin jenis ikan itu yang memakan, atau bukan memakan, menelan ya Yunus. Who know, tapi kita tidak tahu. Tapi ini sekedar bayangan, paling tidak bagi saya, bahwa apapun mungkin terjadi, atau memang
Allah mengutus ikan khusus, bisa saja kan, untuk menangkap, bahkan menangkap di situ, menelan Yunus, supaya Yunus tidak mati, tapi justru menyelamatkan dia. Bisa begitu. Ikan ajaib namanya. Jadi maka saya katakan tadi, ikan apa itu? Bapak bilang ikan paus. Oke, ikan paus, tapi tetap kita katakan ikan paus ajaib yang diutus oleh Allah untuk menelan Yunus, justru supaya Yunus tidak mati. Bisa bayangkan, Yunus dilempar begitu saja, alat alat pelampung pun mungkin tidak seperti sekarang, walaupun mungkin ada gitu ya. Bisa mau dia mati, tapi justru dia diselamatkan di situ. Hanya saja memang pasti Yunus ketakutan. Dan itu dua dia yang kita baca di dalam Yunus pasal 2 tadi. Sampai dia katakan begini dalam ayat 3. Saya bacakan. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Dalam ini bukan berarti berapa kilometer dalamnya, tapi dalam artinya satu posisi bagi dia itu tidak disangka-sangka dan ya dalam itu dahsyat gitu ya. Saya lebih suka mengatakan ini mungkin dalam bukan dalam arti kata dalam konteks berapa kilometer kedalamannya di bawah ikan paus itu, ikan ajaib tadi, tapi suatu keadaan yang sangat-sangat mengerikan memang. Ke pusat lautan dia bilang. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi bayangkan ini kan binatang air gitu ya. Pasti di posisi dimanapun di perut ikan itu penuh dengan air memang. Segala penjuru air, dari segala penjuru gak ada. Saya katakan tadi kapal begini aja besar pun saya masih muntah 10 kali sehari. Dia bayangkan ikan itu. Mungkin ke sana dia balik lagi, ke atas lagi. Wah, bayangkan. Ikan seperti itu. Kalau kita bayangkan kita seperti itu, yang gak usah bayangkanlah. Karena nggak akan terjadi bagi kita, puji Tuhan. Tapi sekedar kita, maksud saya, melihat ayat ini, kita merasa-rasalah. Bagaimana Yunus mengalami hal yang luar biasa yang membawa dia kepada ketakutan. Dan mungkin tidak hanya kapal saja ya, mungkin pesawat terbang juga. Ini pernah penuh pengalaman nih Pak. Saya juga pernah tahun berapa itu lupa saya tahun lalu juga. Mungkin saya pernah itu sedikit share di bagian renungan kita pagi hari. Saya tuh tadi Pak dari Jakarta, saya waktu itu naik pesawat ke Tanjung Pinang, Pulau Bintan. Waktu ada keperluan ke sana survei air tanah dengan geolistrik namanya. Nah lalu pesawat ini Pak, dulu ada pesawat merpati namanya propeller. Memang sebelum berangkat pun pesawat ini kami tertunda 2 jam Pak. Alasannya teknisnya, secara teknis katanya. Kami lihat sebenarnya pesawat itu. Waktu terbang saya waktu itu belum ada ini Pak. Dari Soekarno-Hatta. Kami bukan Soekarno-Hatta, ke Mayoran kalau salah waktu itu, dulu lama sih. Dari situ kami berangkat dulu, Soekarno-Hatta belum ada. Saking lamanya Bang. Kelihatan pesawat itu lagi diperbaiki. Kebayang nggak ya kalau kita mau naik mobil lagi diperbaiki, tenang aja Pak ya. Tapi bahkan ini pesawat mau naiki tapi sedang diperbaiki. Ada sedikit, saya bukan gangguan mental gitu, tapi ada perasaan mental tidak baik. Dan ketika pesawat terbang, berapa waktu kemudian itu, waduh luar biasa. Kapal itu seperti jatuh Itu memang bukan karena pesawatnya sih, pesawat tetap baik, tetapi karena ya menurut catatan itu karena ada ruang-ruang vakum ya. Kecepatan udara itu di semua tempat itu nggak sama. Sehingga kalau nggak sama maka ada tekanan tertentu di mana jatuh. Sampai itu saya ingat lalu seorang ibu-ibu, dia bilang, udah kita mendarat saja, dia bilang. Atau buka pintunya, saya mau turun. Gimana mau turun dari pesawat coba? Pramugarinya pun nangis Pak. Tapi untung waktu itu ada bukan aba-aba ya, ada perkataan dari pilot dan menangkan. Dibilang saudara sekalian, kita memang berada dalam situasi buruk, hujan deras dan ini. Tetapi tenang saja karena pesawat ini baik. Yang penting Bapak Ibu sekalian, jangan kamar mandi, nggak boleh. Seatbelt dikencangkan.
tenang. Tapi tenang pun takut juga gitu ya. Inilah barangkali ketakutan yang ada, dan ini gambaran hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga dialami sekali lagi oleh Yunus tadi ketika dia akan pergi ke setempat, melarikan diri sebetulnya ya, ke Tarsis. Padahal dia menditus Allah ke Niniwe. Untuk menceritakan, untuk memberitakan, mewartakan pertobatan bagi bangsa ini. Sama seperti tadi waktu kita lihat di Wahyu pasal berapa tadi? Pasal 1 tadi ya, di mana Yohanes di Pulau Patmos sengaja disiapkan Allah untuk menceritakan apa yang terjadi ke depan dengan dunia ini dan kita semua. Dan begitu pun Yunus sedang dipersiapkan Allah pergi ke Niniwe untuk menceritakan apa yang akan Allah perbuat bagi bangsa ini. Tapi ada perbedaan tentunya ya. Yunus melarikan diri walaupun akhirnya jadi juga rencana Allah nggak ada yang gagal pasti. Dan kita lihat Yohanes itu dia mau. Nah, kita kembali kepada apa yang dirasakan oleh Yunus melalui pergumulan dia, gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat ke pasal 1 sebelumnya ayat 4 ya, itu dikatakan di sana kan tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tentu dengan laut kapal nyaman kalau dia baik gitu. Tapi dikatakan hampir hancur. Hancur kapal berarti orang yang di atas sebagai penumpang juga akan hancur. Itulah yang dialami oleh Yunus. Sampai juga Yunus berkata juga kalau dalam pasal 2 tadi, ayat 2 kita lihat. Katanya, kata Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Itulah harapan Yunus. Di tengah-tengah dia melarikan diri dari Allah, masih ada secercah harapan bagi dia bahwa Tuhan akan menolong dia. Ayat 4, dan aku berkata, sebab terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah? Seakan-akan Yunus berada antara tiada dan ada harapan. Mungkinkah? Kita begitu ya, kalimat itu mungkinkah? Mungkin itu kan berarti seakan ada harapan, tapi seakan juga tidak ada. Kita kan begitu Bapak Ibu semuanya. Itulah yang dialami oleh Yunus. Suasana betul-betul sangat-sangat mengerikan, menakutkan. Ya kalau tadi seandainya Yunus maaf ya, kalau dia barangkali langsung meninggal dunia, udah. Habis cerita nggak akan mensupport. Tapi dia kan di tengah-tengah kritis. Antara mati dan hidup berjuang. Kita pun sering seperti itu. Itulah namanya kehidupan kita yang setiap hari kita hadapi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tema yang tersampaikan pada kita hari ini adalah harapanku dalam ketidakberdayaanku. Kita sebenarnya tidak berdaya apa-apa. Kalaupun kita merasa berdaya, itu hanya sebentar. Sebentar saja. Orang kuat pun ada saatnya tidak kuat. Saya dulu kagum, tapi sebenarnya bukan idola saya gitu. Saya dulu senang sebenarnya nonton tinju Pak. Boxing. Pernah saya itu kagum, tapi dia bukan idola saya karena saya tidak pernah mendorong petinju. Tapi sekedar menonton, yes. Mike Tyson. Dia itu kan pukulannya itu mau babi buta ya, tapi kadang-kadang kalau lawannya itu bertahan sampai 3 ronde dan 12 ronde itu sudah luar biasa. Dan pertandingan waktu itu,
Kalau tidak salah itu tahun 87. Waktu itu saya ingat tahun 87. Tahun berapa Pak? Bapak waktu itu di mana Pak tahun 87? Sudah di Bandung Pak. Waktu itu dia tanding sama Douglas, McDouglas ya. Bapak karena nggak suka main tinju Pak ya, nggak suka nonton tinju saya. Jadi Bapak, kalau Pak Yopi kan orangnya rohani dari dulu ya. Kalau saya kan dulu kan berasal dari dunia entah berantah gitu ya. Jadi semua senang, walaupun nggak bisa bertinju, tapi senanglah orang bertinju. Tapi masa pertunjukannya, gitu. Bukan berarti orang berantem, itu saya malah hindari gitu ya. Tanpa disangka, Mike Tyson itu sebagaimana dilakukan orang lain KO oleh dia di-KO-kan pada waktu itu. Mau saya mengatakan, sejauh mana manusia berdaya sebetulnya. Dan lihat siapa paling berdaya di dunia ini. Habis semua kan. Hitler betapa ditakuti pada zamannya. Mati. Gak jelas. Siapa lagi? Siapa orang kuat? Alkitab berkata, Simson salah satu orang kuat dia. Kita lihat bagaimana dia. Siapa yang kuat? Kalaupun kuat, only sekejap saja. Saya pun tidak kuat. Sakit tidak kuatnya, orang kuat pun, maaf, kalau meninggal dunia, dia nggak bisa diajak jalan kan. Udah kamu kan kuat, kamu pergi aja kuburan, udah sana kamu cari kuburan sendiri. Enggak. Diangkat. Jenderal perang pun, siapa jenderal yang kita paling, MacArthur, siapa panglima perang? Alexander Agung, akhirnya matinya semua perlu orang ya. Betapa kita tidak berdaya. Nah, dalam ketidakberdayaan dan harus kita sadari itu dan kita memang tidak berdaya apa-apa, walaupun kita berdaya itu hanya sebentar. Maka yang perlu di sana adalah harapan. Harapan di dalam ketidakberdayaan. Saya sadar saya tidak berdaya, tapi bukan itu fokus saya sekarang, tapi saya memiliki harapan. Harapan yang membawa kehidupan. Manakala tidak ada harapan, di sana orang akan menderita dan lebih sadis lagi. Orang bisa mengambil keputusan dan perbuatan yang tragis juga. 2 tahun lalu, pengalaman yang tidak terlupakan oleh saya. Saya memiliki seorang sahabat, teman bekerja ya. Baik sekali Bapak Ibu sekalian. Dia orangnya yang lemah lembut berbicara, dia orang Toraja, orang Kristen. Terus dia kalau kita bicara itu ya menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Dia rasanya semangat hidupnya tinggi. Bicara dengan dia enak sekali, nggak pernah dia nyakitin hati orang. Dia seorang wanita berusia 29 tahun. Kebetulan waktu itu dia satu tim dengan saya untuk melakukan suatu pekerjaan di kampus. Saya kaget. Melalui WA saya dapat kabar dia meninggal dunia dengan gantung diri. Saya kurang tahu. Di Ahmad Yani nih, di Ahmad Yani. Ini namanya bukan. Oh kan. Di apartemen Ahmad Yani Pak. Saya kurang tahu. Itu 2 tahun lalu. Itu teman rekan saya sekerja itu. Kita heran bagaimana seorang, saya nggak usah sebut namanya ya, seorang seperti itu yang saya pikir baik sekali orangnya. Kok bisa gitu? Memang polisi belum mengeluarkan atau mungkin merasa tidak perlu mengeluarkan statement apa penyebabnya karena mungkin penyelidikan di stop ya, nggak diotopsi juga sih. Tapi ada yang dekat dengan dia mengatakan bahwa dia sebetulnya sedang putus asa karena dia dibatalkan pacarnya untuk menikah. Ditinggal pergi Bapak Ibu sekalian. Ambil keputusan yang salah, itu dia. 2 tahun lalu. Jadi tidak ada harapan itu berbahaya.
Jadi tidak berdaya, enggak berbahaya sebetulnya. Enggak berdaya ya, enggak berbahaya. Dalam berkata, no problem lah. Tapi ketika saya tidak memiliki pengharapan, dangerous. Itu dia. Maka tema kita, harapanku dalam ketidakberdayaan. Dua sisi. Saya tidak berdaya, tapi saya ada harapan. Yang celaka adalah kita tidak berdaya, tapi nggak ada harapan. Puji Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus ada harapan yang tidak mengecewakan. Dan itu janji di Bapak Ibu. Dan kesanalah saya mengarah Bapak Ibu. Yunus pun dalam, ya pasti dia sadar ya. Tapi ada secerca harapan dia. Mungkinkah? Dan memang apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Sering kita katakan kan tiada mustahil bagi Tuhan ya. Tuhanlah menjadi sumber harapan kita. Dalam ketidakberadaan kita, hanya Tuhan tempat kita berlindung. Gak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Siapa kita? Barangkali kita penuh dengan masa lalu yang penuh kenangan, tapi juga mungkin penuh penyesalan demi penyesalan. Dan bagi kita, sayangnya saya tidak bisa pergi ke masa lalu saya untuk memperbaiki apa yang salah. Saya hanya bisa bertindak hari ini dan berharap yang baik ke depan. Tapi puji syukur, Tuhan Yesus yang tidak dibatasi oleh waktu, dia bisa pergi ke masa lalu saya dan diampunkan dosa saya. Dan sekarang dia hadir memimpin hidup saya. Dan dari selama-lamanya dia mendampingi saya. Luar biasa firman Allah. Itulah harapanku, harapan kita semua. Saya sedikit cerita pengalaman juga. Beberapa yang lalu Bapak Ibu sekalian. Saya tuh merasa nggak enak. Waktu itu cucu kami muntah. Dalam 2 jam muntah 15 kali. Dan muntah terakhir itu udah kuning. Dan dia rasanya nangis pun nggak kuat lagi. Saya tuh khawatir. Puji Tuhan akhirnya kami bisa bawa ke Bormeus. Dan setelah diinfus, sudah tenang. Dan masih di rumah sakit. Dan hari ini akan keluar. Karena itu saya bilang tadi ke Pak Yopi, sahabat sekali Pak Yopi, karena hari ini saya tahu kita ada syukuran kepada Pak Yopi. Tapi saya izin Pak, saya tidak bisa karena saya harus ke rumah sakit untuk menjemput cucu saya. Tapi ceritanya bukan itu. Tapi maksud saya, di tengah-tengah suasana seperti itu, ada satu WA kepada saya datang begini Pak. Waktu itu ada seorang teman sebetulnya, tapi teman ya dekat. Selama ini sebenarnya renungan pagi gitu ya, saya share ke dia. Tapi itu entah kenapa agak aneh tanggapan dia. Dia bilang begini, ini tulisan macam apa seperti ini, dia bilang. Udah di sini. Tapi maaf udah saya hapus, karena itu sangat menyakitkan bagi saya sebetulnya. Sampai dia singgung Pak, ini masakan ini gak yakin saya, masa yang nulisnya seorang profesor, dia bilang. Bagi saya gak masalah, tapi dia seperti itu kenapa ya? Di tengah-tengah saya harus membawa cucu saya ke rumah sakit, di tengah-tengah kami lagi galau, datang seperti itu. Dia bilang, saya meragukan Anda sebagai guru besar, masa kan cuma seperti itu? Aduh, terus saya bilang begini, saya nggak mau kontrak karena itu bukan prinsip saya. Gitu ya. Saya bilang maaf, barangkali tulisan saya tidak membuat Anda nyaman,
Padahal tulisan sebetulnya tentang kedewasaan sebetulnya. Bapak lihat deh. Maaf saya tidak bermaksud untuk ini, kalaupun rasanya tulisan saya itu mengganggu Anda, dia lebih muda dari saya. Namanya Henry namanya, saya bilang namanya. Mungkin kalian dengar, mungkin Bapak Ibu tahu. Saya sebut aja, paling bukan mewartakan dia, apalagi khotbah gitu, tapi berdoalah bagi dia. Namanya ini, saya catat. Henry Ako Baringbing, bukan Belimbing ya, Baringbing. Marga apa itu Pak ya? Ada dari Sumatera kelihatan, Baringbing. Marga apa Pak? Hah? Itu dia Pak. Henry Ako Baringbing. Itu namanya. Saya tetap ambil ton rendah. Ya maaf saya bilang. Kalau memang Pak Henry, saya panggil Bapak ke dia, padahal dia lebih muda dari saya. Kalau Pak Henry masih terganggu, udah delete aja. Iya, enggak ada apa-apanya kok yang Anda tulis. Anda percuma, Anda diragukan guru besarnya katanya Pak. Apa hubungannya saya tulis dengan guru besar saya? Toh saya guru besar bukan dalam bidang saat teduh. Saya guru besar bukan dalam saya tulis itu. Saya bilang kepada dia, kalau Anda nggak merasa itu berkat bagi saudara, nggak apa-apa. Dia bilang kurang berbobot. Dia bilang, waduh Pak, kurang berbobot. Bobotnya di mana saya bilang? Mungkin bagian Anda nggak berbobot karena Anda pengetahuan Anda tinggi. Tapi tahukah Anda bahwa ini juga saya tulis mungkin bagi seorang ibu yang mungkin kerjanya jaga warung. Jadi saya tulis sesimpel mungkin supaya mereka dikuatkan. Buktinya mereka selalu bilang kok terima kasih juga sama saya. Bukan saya, gila terima kasih. Wah, macam-macam lagi. Ya udah, saya stop aja. Udah, saya bilang, Pak Henry, Tuhan memberkati Bapak ya, salam. Udah. Lalu saya berpikir, itu mengepung saya, mengepung itu ya. Jadi mengepung itu bukan persoalan, tapi kadang-kadang interaksi dengan orang-orang. Saya betul-betul istri saya, pembelian saya kok nggak semangat gitu. Ya nggak semangat karena memang cucu lagi sakit, tapi berita itu. Lalu Pak, waktu itu saya ingat satu pertutuhan Yesus. Itu membuat saya tenang sebetulnya. Dan sampai saya tenang, waktu itu sebenarnya mau saya counter orang itu. Tapi saya pikir, udahlah. Saya lalu ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan dalam pikiran saya ya. Tuhan Yesus juga kan dipersoalkan orang tentang dia kan ketuhanan. Orang berkata, kalau kamu anak Allah, lepaslah dirimu dari salib itu. Sehingga kami percaya kepadamu. Dia obok-obok ketuhanan dia kan. Saya kan bukan Tuhan. Baru obok-obok soal guru besar saya, ya no problem lah. Nggak ada urusan gitu. Kamu nggak percaya, negara sudah buat SK kok. Ya kan? Bukan saya sombong juga Bapak Ibu. Tapi negara ITB mengakui saya sebagai guru besar di situ. Dia bilang apa ya silakan aja. Dalam hati saya, yang kamu yang sakit, saya nggak sakit. Saya nggak mau sakit kalau kamu mau sakit. That's all. Selesai sudah. Lalu semua Pak saya hapus supaya tidak lagi jadi kenangan bagi saya. Itu kepungan-kepungan Pak. Kepungan masalah ekonomi. Kepungan masalah apa kata orang. Kepungan tentang kita. Siapa kita. Itu betapa kita tidak berdaya memang. Tapi hope. Harapan. Harapan yang membuat kita berdaya dari ketidakberdayaan kita. Mari kita berdoa. Saya mohon, karena saya tidak kuat secara emosi barangkali berdoa, Pak Yupi mohon berdoa bagi kita. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam memberkati akan hamba-Mu Pak Alamta yang tidak hanya membagikan secara kognitif akan berkat firman Tuhan, tetapi juga secara emosi hingga kami dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Alamta ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan dan ketika dia menghadapi sebuah tantangan. Dan terima kasih juga untuk kerendahan hatinya dalam membagikan itu, sehingga kami pun dapat diberkati. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan.
Baik, terima kasih Pak Yopi Uyung. Salam, Tuhan berkati semua. Amin.